Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Posisi hari ini saya sedang ada di Desa Pacu, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Tuban. Gresik. Oh, Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik, guys. Ini tanaman usia 47 HST dengan luasan hampir 1 hektar, habis benih 9 kintal. Untuk tanamannya bagus, rata, tidak tinggi, dan umbinya kelihatannya bakal tidak mecah, ya. Ini hanya sekedar informasi untuk teman-teman. Ternyata di Desa Pacu, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, ada petani bawang merah yang memang tanamannya sangat luas. Terus di sini cerita dari yang garap itu namanya Pak Pur dari Nganjuk, tepatnya Nganjuk Tempuran. Ya, jadi saya paham banget. Ternyata di Balongpanggang ada juga petani Nganjuk yang kerja di daerah Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik. Untuk ceritanya, di sini kalau yang tanam sedikit, ada yang tanam 50 kilo 1 kintal, itu kalau nyepray cukup seminggu sekali. Kalau ini dispray seminggu 2 kali sama Pak Pur. Yang hebatnya lagi, ini nyiramnya manual, guys. 2 orang manual, luar biasa. Jadi saya informasikan untuk teman-teman penebas, ini sudah memasuki 50 HST. Kalau mau melihat tanaman yang ada di Balongpanggang ini, Pak Haji Mujib, beliau namanya, nanti langsung bisa hubungi beliau. Nomor HP beliau, nomor WA beliau saya taruh di sini, guys, ya. Saya taruh di sini, Cuk, ya. Jadi teman-teman penebas yang mau pengen lihat lokasi ini Pak Haji Mujib, langsung hubungi beliau, langsung nomor beliau tanpa maklar, ya. Itu nomor WA-nya. Yang pengen melihat, monggo. Kalau tanamannya saya bilang rata, tidak sauper, tidak, tapi tanggung besar, rata. Terus tidak ada ngeblok karena jamur enggak ada, yang kena ulat juga enggak ada. Terus dibilang bagus enggak, tapi tanamannya rata. Bagusnya di situ rata. Ini saya tak turun, tak jabut, no, guys, yo. Aku naik jabut ngamuk. Jadi teman-teman tidak merasa saya bohongi ini seberapa, karena saya juga baru sekali ke sini. Aku tak jegur ini sosok, yeah. Disut, ya. Oke. Diencak-encak, gak apa-apa, diencak-encak. Langsung, guys, ya. Ini saya cak, tidak apa. Warnanya merah merona. Kalau bawahnya tanggung, meneh, yang ketok. Bawahnya tanggung, ya, tanggung besar. Jadi teman-teman yang mau lihat ke sini, monggo. Gak marem tak jebutone. Ya. Dan rendemen di sini terkenal bagus. Kata salah satu petani yang ada di sini.
ini perlu kita koreksi. Perlu Cuk? Perlu. Oke. Kita mulai koreksi dari awal. Untuk bedengan Bapak Haji Mujib ini menurut saya terlalu lebar. Kalau tanam musim penghujan sudah otomatis ini tidak layak menurut saya. Ini 2,5 meter. Ya. 2,5 meter bedengannya, jadi terlalu lebar. Jadi kalau untuk musim kemarau masuk, ini untuk belajar teman-teman yang lainnya. Bedengan yang paling bagus itu 1,25 meter, 1,30 meter. Jadi 130 cm itu yang paling efektif. Kalau untuk kedalaman sudah memenuhi syarat. Kedalaman itu paling bagus 70 cm. Kalau untuk dataran rendah, kita tidak membicarakan dataran yang tinggi. Koreksi kita yang pertama, bedengan terlalu lebar. Koreksi yang kedua, ini menurut Gusman Bojonegoro kurang genjot pupuk di awal. Itu koreksi yang kedua saat masa pertumbuhan. Walaupun saya bilang tanamannya sudah tergolong bagus. Yang kedua, kurang genjot pupuk di awal. Yang ketiga, ini kalau mau tanam lagi harus hati-hati. Jadi karena bedengannya lebar, kompos wajib dimasukkan menurut saya. Karena tanaman ini baik menurut saya ataupun menurut Mas Yusuf Wijayanto, nanti di 55 itu sudah panen. Itu ya? Ketok, San. Sudah panen karena saat ini 47 sudah mentol-mentol. Kenapa Gus tidak kuat 60 sampai 65? Menurut saya lahannya masih kurang subur. Ini kalau menurut saya, Tapi untuk overall, untuk keseluruhan, lagi-lagi tanamannya sudah bagus. Dan koreksi yang ketiga. Koreksi yang ketiga ini guys ya. Ini tidak akan bisa ditanami saat musim penghujan. Kenapa? Karena pembuangan air tidak bisa maksimal. Jadi membuang airnya itu harus pakai alat bantu, Jadi harus ada alat bantu berupa diesel Alkon untuk membuang airnya. Jadi lahan yang tidak bisa membuang airnya harus memakai alat bantu. Itu otomatis kalau musim penghujan sangat tidak layak dan tidak potensi untuk ditanami bawang merah. Ngapunten untuk Pak Haji Mujib, ini hanya sekedar saran. Kalau mau tanam ya 2 kali tanam memasuki bulan 5 sampai nanti bulan 10. Nanti kalau sudah masuk musim hujan jangan ditanami, ini bahaya. Kondisi tanahnya menurut saya pH-nya ini juga agak sedikit rendah. Jadi hanya bisa ditanami untuk musim kemarau saja. Dan koreksi untuk selanjutnya biar jadi bisa dijadikan acuan oleh teman-teman semuanya, Koreksi selanjutnya itu untuk bedengan jangan terlalu mepet, sempit jangan, Gini loh guys, agak dipeges gini loh guys. Kalau seperti ini untuk penyiraman, karena penyiraman manual otomatis tidak akan bisa maksimal karena kesusahan untuk ngambil airnya untuk disiramkan. Akhirnya asal-asalan. Itu menurut saya. Itu buat koreksi selanjutnya untuk teman-temanku semuanya. Kalau untuk keseluruhan saya bilang ini sudah bagus. Jadi untuk teman-teman yang saat ini nyari panenan, saya infokan di Balong Panggang, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, ada lahan hampir 1 hektar yang seminggu lagi sudah siap dipanen. Dan untuk selanjutnya saya himbau untuk teman-temanku semuanya, dimasuki cuaca musim kemarau tetap gunakan fungisida, karena saat ini di Pulau Jawa tergolong kemarau basah. Banyak keluhan dari petani-petani bahwasanya tanamannya
banyak yang terserang jamur, banyak terserang moler. Jadi harus diantisipasi menggunakan fungisida. Untuk fungisidanya bisa menggunakan yang ada di toko-toko pertanian yang dekat rumah jenengan, atau bisa menggunakan produk unggulan dari Gusman Bojonegoro. Bisa menggunakan fungisida M23. Dalam satu produk itu ada fungisida dan bakterisidanya dikemas dalam satu produk, dan ini gambar produknya di sini guys. M23-nya ini terbukti keampuhannya untuk menghalau jamur yang menyerang tanaman kita. Terus musim kemarau rata-rata banyak ulat. Solusinya? Musim kemarau rata-rata banyak ulat dan muncul gurem. Jadi kalau mau menggunakan SOP dari Gusman Bojonegoro, gunakan SPP Citropin Plus. Citropin Plus itu minyak citronella di sini guys ya. Ini citropinnya. Nah, lupa saya. Ini citropinnya model seperti ini. Citropin Plus itu minyak citronella yang dimix dengan pin oil, yang dimix dengan pestisida nabati, bekerja pada kontak sistemik, merusak sel jaringan dari hama itu sendiri. Jika hama itu makan daun bawang merah kita, dengan sendirinya sel jaringannya rusak, tidak punya nafsu makan, dan akhirnya tumbang. Keunggulan dari SPP ini tidak membuat lahan kita resisten, tidak membuat hama kita kebal. Jadi SPP sangat disarankan untuk pertanian yang berkelanjutan. Dan kalau ada teman-teman yang bilang, Gus ada serangan janda pirang, serangan gurem, gunakan SPP, lakukan 3 hari berturut-turut. Jangan cuma sekali, gunakan sesuai SOP yang dianjurkan oleh Gusman Bojonegoro. Jadi banyak teman-teman yang laporan, Gus gurem atau janda pirang itu saya spray SPP 3 hari berturut-turut bisa bersih. Kebanyakan bilang seperti itu. Ada 1-2, Gus ini tak spray SPP guremnya kok masih bandel. Di spray berapa kali? 1. Ya jangan 1 kali, lakukan 3 hari berturut-turut sesuai SOP. Dosis jangan dikurangi, minimal gunakan 50 ml per tangki 16 liter. Ya. Dan untuk yang terakhirnya, ini yang terpenting, untuk teman-temanku semuanya, ya. Karena posisi hari ini harga kan sedikit agak jatuh, ya. Jadi jangan sampai memaksakan diri tanam terlalu luas, yuk jangan. Ini penting sekali ini, karena ini ada hubungannya dengan bahri, yuk. Jadi karena ada hubungannya dengan bahri, hati-hati, ya. Kekuatannya tanam 1 hektar 1 hektar saja, kekuatannya tanam 2 hektar 2 hektar saja, 1 kintal 1 kintal saja. Nanti kalau sudah ada kelebihan hasil dari panen jenengan, nanti diperluas, tidak apa-apa. Informasi seperti ini harus selalu saya berikan ke teman-teman semuanya untuk penyeimbang, supaya berpikir teman-teman, oh kata Mas Gusman jangan dipaksakan gitu ya. Jadi tanam bawang merah itu jangan menggunakan ego. Jika sampean itu lebih mengedepankan ego ini sampean, maka sampean itu akan tumbang. Jadi benar-benar kalau sampean yakin mau tanam luas, harus dengan keyakinan yang tinggi. Jadi harus dengan persiapan benar-benar yang sudah disiapkan dari awal. Jangan asal tanam bawang merah saja, terus tiba-tiba nanti muncul problem, membingungi. Tanam bawang merah, olah lahannya asal-asalan, benihnya asal-asalan. Hati-hati, perawatan bawang merah itu menghabiskan uang, kalau sudah masuk ke hektaran itu ratusan juta. Jadi hati-hati. Dan untuk teman-teman yang baru mulai tanam bawang merah, mulailah belajar. Sejunior apapun kalau mau belajar, kamu akan tetap bertahan. Sesenior apapun kalau tidak mau belajar, bakal tumbang. Tetap pada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Ilmu itu luas, sementara pengetahuan kita sangat terbatas. Oke, itu sedikit informasi yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat untuk informasi-informasi yang kita berikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menolak preset ambience.